Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube aku, Devi Novrian. Oke, di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana membuat sebuah database, ini dia, dan membuat tabel yang disimpan di dalam sebuah database DB persediaan. Nah, dan lanjut dalam video kali ini saya akan melanjutkan bagaimana cara memasukkan data di dalam tabel yang sudah kita buat sebelumnya, di mana dalam tabel tersebut terdapat field-field, yaitu ada kode barang, nama barang, satuan, harga, dan stok. Sebelum kita mulai, jangan lupa server MySQL dan Apache-nya kita aktifkan terlebih dahulu ya. Karena apa? Karena kita akan menggunakan phpMyAdmin untuk melihat database-nya. Ini sudah aktif. Oke, kita lanjutkan. Kita buat file baru. Kita misalkan namanya insert data. Oke. Oke, kita import terlebih dahulu MySQL konektornya. mysql.connector. Kemudian kita koneksikan ke database MySQL kita. Ini dia. Kita copy paste, kita paste aja di sini. Selanjutnya kita buat sebuah variabel baru. Misalkan db cursor. Sama dengan count.cursor. Kemudian kita buat variabel SQL yang berisi perintah untuk memasukkan data ke dalam tabel barang. Kita ketik di sini SQL insert info tbl kd barang, kemudian kita kasih koma, kemudian nama barang nm barang ya. Setelah nm barang itu ada satuan, koma, kemudian ada harga dan stok. Kita tutup kurung. Ini adalah field-field yang ada di dalam tabel barang. Kemudian nilainya kita isikan untuk mewakili nilai kode barang. Values. Kemudian kita kasih koma. Oke, nilainya kita letakkan di dalam variabel data saja. Tuh, data. Ini dimana kode barang
kita isi dengan 01. Kemudian nama barang kita isi dengan contoh misalnya buku tulis. Kemudian satuannya kita misalkan lusin. Kemudian harganya kita misalkan 50.000. Dan stoknya kita misalkan 10. Selanjutnya kita execute ke ring yang sudah kita buat, yaitu db cursor dot execute, ini SQL data, SQL, dan terakhir kita tutup dengan perintah commit. Kemudian kita buat perintah untuk memberitahu bahwa proses penyimpanan data barang berhasil. Kita ketikkan print data barang berhasil disimpan. Oke, langsung kita eksekusi. Kita klik run, kemudian run, insert data. Oke, ini hasilnya, data barang berhasil disimpan. Oke, sekarang kita cek di browser. Kita ketikkan localhost phpMyAdmin. Nah, apabila tampilannya seperti ini, kalian tidak usah bingung, jadi kita langsung klik yang ini. Kemudian kita klik link ini. Nah, jadi nanti munculnya tampilannya seperti ini. Nah, ini adalah data barang DB persediaan database yang sudah kita buat di video sebelumnya. Dan sekarang ini tabel barang. Kita cek isi dari tabel barang. Oke, ini berhasil disimpan ya. Ada kode barang, nama barang, satuan harga, dan stok. Kemudian, jadi perintah insert into table barang ini itu akan memasukkan data barang yang terdiri dari 0001 yaitu kode barang, kemudian ada nama barang, buku tulis, satuan yaitu lusin, kemudian harga yaitu 50.000 dan stoknya itu 10. Dan nanti itu akan disimpan di dalam database MySQL. Oke, jadi ini untuk proses penyimpanan data untuk satu record. Dan bagaimana kalau datanya itu yang disimpan lebih dari satu record? Oke, kita misalkan kita copy dulu. Kemudian kita buat file baru. Oke, kita misalkan insert data 2. Oke, kemudian kita paste aja. Sekarang kita buat dalam bentuk list untuk menyimpan datanya. Jadi datanya kita simpan dalam bentuk list menggunakan kurung siku. Oke, ini adalah data yang kedua.
Yang satu sudah, sekarang 2. Sekarang kita misalkan yang kedua ini itu kode barangnya ini 02. Kemudian nama barangnya ini penggaris. Kemudian satuannya masih tetap lusin. Kemudian untuk harganya kita misalkan 20.000. Dan stoknya itu kita misalkan 15. Oke, untuk record yang kedua kita pisah dengan tanda koma. Kemudian kita copy saja. Oke, ini untuk 003. Kemudian nama barangnya kita misalkan penghapus. Kemudian satuannya masih tetap lusin. Dan kita misalkan harganya itu 25.000. Dan untuk stoknya saya misalkan 30. Lanjut, ini untuk yang 004. Kita misalkan barangnya ini adalah pulpen. Kemudian satuannya masih tetap lusin. Dan untuk harganya kita misalkan 40.000. Kemudian stoknya kita misalkan 80. Lanjut, untuk yang terakhir kita buat kodenya 005. Kemudian kita misalkan nama barangnya itu adalah pensil. Satuannya masih tetap lusin. Dan untuk harganya kita misalkan 35.000. Kemudian untuk stoknya kita buat 15 tetap. Dan ini adalah perintah bagaimana cara kita memasukkan data. Dan ini adalah perintah bagaimana cara kita memasukkan data sebanyak 4 record sekaligus. Dan datanya kita simpan di dalam data yang bertipe list. Dan jangan lupa ini komanya kita hilangkan. Kemudian kita tutup dengan kurung siku. Oke, selanjutnya untuk proses penyimpanan. Jadi sebelum kita eksekusi, kita menggunakan perulangan for file in data. Kita lakukan proses perulangan, dan perulangannya adalah untuk mengeksekusi query insert dan memasukkan isi dari variabel file. Dan setelah dicommit, kemudian ada perintah memberitahu proses penyimpanan berhasil, yaitu print data barang berhasil disimpan. Kita coba eksekusi. Kita klik run. Kemudian running. Insert data dulu. Masih salah, kita cek dulu. Oh, jadi di sini kesalahannya
karena variabel data ini sudah kita wakilkan dengan variabel val. Oke, sudah. Kita lanjut run dulu. Kita eksekusi. Oke, data barang berhasil disimpan. Kemudian kita cek database-nya apakah berhasil disimpan. Oke, jadi ini dia database-nya berhasil disimpan. Ada 4 buah record baru, yaitu ada 02, 03, 04, dan 05. Oke, mungkin cukup sekian video yang bisa aku share ke teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Thanks for watching and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.